Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur boleh beribadah pada hari ini, menyampaikan setiap permohonan kami kepadamu, datang ke hadirat-Mu yang kudus. Dan juga kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Ketika kami akan membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan dan setiap kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema perenungan firman Tuhan kita pada hari ini mengenal tanda-tanda akhir zaman. Banyak orang ketika corona merebak di dunia, mulai akhirnya bertanya-tanya, apakah ini sudah akhir zaman? Apakah ini kesudahannya? Dan ini yang menjadi hal yang sama-sama seringkali diperbincangkan, seringkali menjadi perdebatan. Dan mari kita akan melihat melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini untuk mengerti dan memahami tema tentang mengenal tanda-tanda akhir zaman. Pembacaan firman Tuhan yang melandasi perenungan kita hari ini diambil di dalam Matius 24 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-14. Kita akan membacanya. Saya akan membacakan bagi kita sekalian Matius 24 ayat 3 sampai 14. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu, kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya." Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, percakapan tentang akhir zaman
seringkali memang menjadi percakapan yang sangat seru. Bahkan saya katakan juga seperti yang tadi, mungkin menjadi perdebatan di kalangan orang-orang Kristen. Nah, jika kita memperhatikan, ada dua sikap yang menarik yang seringkali muncul berkaitan dengan akhir zaman di kalangan orang Kristen. Yang pertama adalah orang-orang yang tidak mau membicarakannya. Udahlah, jangan ngomong itu. Kayaknya takut sekali gitu ya. Jangan, gak usah ngomong akhir zaman. Sehingga ada orang-orang yang punya ketakutan berbicara tentang akhir zaman. Atau ini seringkali disebut eskatofobia. Ini dari kata eskatologi atau eskatos, atau bicara hal-hal yang terakhir. Jadi bicara eskatologi, doktrin akhir zaman, ada yang eskatofobia, yang tidak mau membicarakan tentang hal-hal akhir zaman. Lalu ada juga yang senang membicarakannya. Apa-apa akhir zaman. Ini akhir zaman. Ada ini akhir zaman. Itu akhir zaman. Ini orang-orang yang kita sebut dengan eskatomania. Jadi yang satu fobia, yang satunya mania. Senang sekali membicarakan hal-hal berkaitan dengan akhir zaman dan mencoba melihat-lihat ini kaitannya semua dengan akhir zaman. Sehingga kita katakan eskatomania. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Anda termasuk yang mana? Nah, seharusnya bagaimana sikap yang benar? Tentu sikap yang benar bukan berada pada salah satu ekstrim. Dan yang menarik adalah hati-hati jangan sampai menjadikan Alkitab sebagai buku ramalan tentang apa yang akan terjadi. Nah, ini yang sama-sama pada hari ini saya ajak kita untuk melihat dari bacaan firman Tuhan yang sudah dibaca tadi. Jika jemaat memperhatikan bahwa pada ayat yang ketiga, sebenarnya ada dua pertanyaan yang ditanyakan oleh murid-murid Yesus yang datang kepadanya. Mari kita melihat pertanyaannya, ayat yang ketiga. Kata mereka, katakanlah kepada kami. Nah, pertanyaan pertama, bila manakah itu akan terjadi? Bila mana adalah pertanyaan tentang kapan itu terjadi. Dan yang kedua, apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika kita melihat bagaimana Yesus menjawab ini, kita perlu nampaknya membaca sampai pasal yang ke-25. Karena kalau kita memperhatikan judul di dalam pasal 24, di bagian atasnya tertulis khotbah tentang akhir zaman, mencakup pasal 24 dan 25. Nah, karena itu kalau kita melihat sebenarnya Yesus mencoba menjawab hal ini, memang kita harus bisa jeli membedakan, melihat apa yang sedang Yesus jawab dari jawaban Yesus yang nampaknya begitu panjang dan tercampur antara ini sedang bicara kapannya kah atau sedang bicara tanda-tandanya. Nah, karena itu menarik untuk kita memperhatikan jika kita membaca sekali lagi, maka jemaat yang dikasihi Tuhan bisa melihat nampaknya dengan sangat nyata kita tidak melihat Yesus menjawab kapan dia akan datang. Dan dia juga tidak menyatakan waktu kedatangannya secara persis. Banyak yang mengatakan, loh, kok Yesus sendiri tidak tahu kapan dia datang? Tetapi di dalam kenyataan kehadiran Yesus dalam inkarnasinya ke dalam dunia, Yesus menyerahkan pengetahuan tentang kedatangannya kali yang kedua ketika Yesus berkata, hanya Bapa yang tahu, anak pun tidak. Dia menyerahkan kepada Bapanya, kebergantungan penuh kepada Bapanya. Dan ini menjadi satu hal yang menarik untuk teologi kita, bahwa kekristenan tidak bicara persisnya kapan Yesus datang, tetapi kita berbicara tentang tanda-tanda yang mendahului kedatangannya, yang Yesus sendiri berkata, waspadalah.
ketika engkau melihat tanda-tanda itu terjadi. Nah, jika kita mempelajari apa yang ada di dalam Matius 24, Matius 25, bahkan melihat juga di dalam Injil yang lain, khususnya berkaitan dengan khotbah akhir zaman, kita akan melihat hal yang menarik ketika kita berbicara tentang kedatangan Kristus kali yang kedua. Ada beberapa hal yang ingin saya highlight sebagai prinsip-prinsip kebenaran yang perlu kita pahami menghayati khotbah tentang akhir zaman. Yang pertama, akhir zaman itu menyatakan kedatangan kerajaan Allah secara sempurna. Ketika Kristus datang kali yang kedua memerintah sebagai raja, maka kerajaan Allah secara sempurna akan diberlakukan di atas dunia ini. Seperti doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Dan ini menyatakan hal yang menarik bahwa Kristus akan datang kembali untuk kedua kalinya pada akhir zaman. Kedatangan pertama dia datang sebagai bayi mungil. Namun kedatangan yang kedua sebagai hakim, sebagai raja yang akan menghakimi dan memerintah dunia. Dan kebenaran selanjutnya yang perlu kita garis bawahi, bahwa memang ada tanda-tanda zaman yang akan mendahului akhir zaman tersebut. Nah, perdebatan tentang tanda ini apakah menyatakan akhir zaman atau tidak, termasuk waktu kita bertanya tentang coronavirus, maka saya harus katakan kita perlu melihat dengan luas tanda-tanda yang dinyatakan di dalam Alkitab. Misalnya, kita membaca tadi, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Tapi bukankah kelaparan sudah terjadi sekian lama dalam sejarah kehidupan manusia? Bahkan gempa bumi terjadi di mana-mana. Sekarang pun mungkin karena sekarang itu BMKG sudah bisa diakses online. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kita jemaat Tuhan bisa lihat, wah ini gempa bumi nih, gempa bumi. Sehingga kayaknya, wah ini makin dekat akhir zaman. Tetapi jangan lupa gempa bumi pun sudah terjadi sejak masa yang lalu. Lalu bagaimana kita menyikapi tanda-tanda tersebut? Ada beberapa prinsip yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan tanda-tanda ini. Dan saya ingin mulai dengan yang pertama, bahwa tanda-tanda akhir zaman ini nyata dituliskan dan disampaikan oleh Tuhan Yesus, dikaitkan dengan yang pertama, ada kesengsaraan yang besar. Nah, realita itu muncul kalau kita baca, misalnya juga di dalam Matius 24, kita melanjutkan di bagian bawah ayat 15 sampai ayat yang kedua, 22. Ayat 15 sampai ayat yang ke-22, bahwa akan ada kesengsaraan besar yang terjadi. Dituliskan di ayat 15, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan, di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang-orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin atau pada hari Sabat. Sebab masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat. Nah, ini dituliskan di ayat 21. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Nah, jadi jika kita memperhatikan, salah satu tanda akhir zaman adalah kesengsaraan yang besar. Dan ini yang seringkali orang begitu melihat kesengsaraan langsung mengatakan ini akhir zaman. Betul, salah satu tandanya adalah kesengsaraan yang besar. Termasuk juga kalau kita bicara tadi kelaparan, gempa bumi, sakit penyakit. Tapi ini bukan satu-satunya tanda akhir zaman. Jika kita melanjutkan,
Di dalam Matius 24 tadi dikatakan juga munculnya Kristus atau Mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Itu juga adalah tanda yang mendahului akhir zaman. Kesengsaraan besar, muncul Mesias nabi palsu, lalu kemudian dikatakan munculnya antikris dalam 2 Tesalonika, pasal yang kedua ayat 1-10. Lalu selanjutnya kita juga melihat ada tanda-tanda ajaib di langit. Bisa lihat di Markus pasal 13 ayat 24 dan 25. Lalu juga tanda akhir zaman yang bisa kita perhatikan adalah keselamatan bangsa Israel. Dituliskan di dalam Roma pasal yang ke-11 secara khusus. Ayat 12, ayat 25-26. Dan salah satu yang menarik juga adalah yang dituliskan dalam Matius 24 ayat 14 yang kita baca tadi. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi termasuk juga pemberitaan Injil yang meluas itu juga menunjukkan tanda akhir zaman. Jadi menarik untuk kita memperhatikan bahwa tanda ini tidak hanya bicara satu tanda, tetapi beberapa tanda. Dan tanda-tanda ini saya coba simpulkan. Ada tanda yang menunjukkan oposisi terhadap Allah. Misalnya tadi ya, ada penderitaan, siksaan dari orang-orang yang tentunya tidak senang dengan umat Allah. Jadi ada tanda yang menunjukkan oposisi terhadap Allah. Ada tanda yang menunjukkan penghakiman Allah. Ketika itu terjadi, itu adalah cara Allah untuk menyatakan kepada dunia bahwa engkau sedang tidak hidup benar. Penghakiman ilahi terjadi. Tetapi juga tidak selamanya yang negatif. Jemaat yang dikasihi Tuhan, salah satu tanda lain yang tadi kita pelajari adalah tanda-tanda yang menunjukkan kasih karunia Allah. Jadi coba lihat, ada tanda yang menunjukkan oposisi terhadap Allah, ada tanda yang menunjukkan penghakiman Allah, tetapi juga tanda-tanda kasih karunia Allah. Misalnya, keselamatan Israel, lalu pemberitaan Injil sampai kepada banyak orang. Jadi, dengan demikian bagaimana kita menyimpulkannya? Karena berarti begini, kalau ada tanda oposisi, ada tanda penghakiman, tapi juga ada tanda kasih karunia, ini berarti apa? Semua tanda, bukan cuma satu jenis tanda, bukan cuma tanda yang kesengsaraan, atau penderitaan, atau sakit penyakit, tetapi bahkan keberhasilan dan kemajuan, termasuk dalam keberhasilan dan kemajuan pemberitaan Injil, itu pun menunjukkan tanda akhir zaman. Jadi waktu saya mempelajari bagian ini, saya akhirnya menyadari demikian. Ini kesimpulan yang saya ingin bagikan bagi kita. Bahwa Tuhan memberikan berbagai tanda akhir zaman, sebenarnya untuk meneguhkan bagi kita. Apa yang Tuhan mau teguhkan? Satu kenyataan bahwa Dia pasti akan datang kembali. Tanda yang kita lihat, kita alami, biarlah terus mengingatkan kita bahwa Dia pasti akan datang kembali. Kita tidak berhenti pada tandanya, tetapi kita mengingat kenapa tanda itu Tuhan berikan. Wow, ketika kemajuan terjadi, ingat, Tuhan pasti akan datang. Ketika penderitaan, kesengsaraan yang terjadi, kita pun ingat, Dia pasti datang kembali. Sehingga kita sekali lagi tidak menebak-nebak kapan Dia datang. Kita pun aware dengan berbagai tanda untuk menyadari bahwa Dia pasti datang. Karena itu bagaimana sikap kita menghadapi akhir zaman? Beberapa hal praktis yang ingin saya bagikan bagi kita. Yang pertama, karena Dia pasti datang dan tanda-tandanya terus terlihat dan begitu nyata di sekitar kita, maka bagi kita yang masih hidup dengan sembrono, hidup tidak beres, marilah kita benahi hidup kita. Mari kita punya hidup yang takut dan gentar di hadapan Allah. Mengapa? Dia pasti datang, dan ketika Dia datang, Dia akan meminta pertanggungan jawab dari setiap kita.
akan hidup yang Dia percayakan kepada kita. Ini yang pertama. Bereskan hidup kita, miliki ketakutan dan kegentaran bila kita masih hidup secara tidak benar atau sembrono. Lalu yang kedua tentunya, bagi kita yang percaya, kita bisa tenang. Kita bisa tenang, kita bisa yakin akan janji Tuhan walaupun dunia bergoncang. Nampaknya begitu banyak hal yang tidak pasti. Tapi janji Allah bahwa Dia akan datang kembali. Dan Dia akan bersama dengan kita umatnya selama-lamanya. Hidup yang kekal bersama Allah. Itu satu kepastian. Bagi banyak orang yang mengalami pergumulan, termasuk sakit penyakit, ada yang mengalami kanker, ada yang mengalami COVID, terpisah dengan orang yang dikasihi. Bahkan akhirnya mengalami hal-hal yang begitu sulit dalam kehidupan. Kiranya kita diingatkan bahwa ketika Kristus datang kedua kali, maka tidak akan ada lagi air mata. Tidak akan ada lagi kesusahan, kedukaan. Karena kita akan bersama Tuhan selama-lamanya. Ini memberikan keyakinan dan ketenangan. Bukan hanya nanti, tapi dalam hidup kita sekarang. Ketika situasi yang buruk terjadi pada kita, kita pun tetap bisa punya pengharapan kepada Allah. Dan karena itu hal terakhir yang ingin saya bagikan bagi kita. Mari sama-sama mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan melalui hidup kita sehari-hari. Karena Dia pasti datang. Dan Dia datang akan meminta pertanggungjawaban kita. Apa yang sudah engkau lakukan dengan karunia, talenta, waktu, kesempatan yang aku berikan kepadamu. Biarlah ini adalah persembahan kita, umat yang telah Tuhan selamatkan. Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, ingatlah Tuhan pasti akan datang kembali. Kita tidak tahu kapan waktunya, tapi Dia berjanji Dia pasti datang, dan Tuhan memberikan berbagai tanda di sekitar kita. Bukan untuk kita menebak-nebak, tetapi semua tanda itu mengingatkan kita bahwa Dia pasti datang, dan ini memberikan kepada kita hidup yang terus-menerus kita persembahkan, yang terbaik kepada Allah. Membawa juga orang lain untuk kenal Tuhan, bisa tenang di dalam Tuhan. Bagaimana kesiapan kita menyambut kedatangannya kali yang kedua? Mari kita jawab melalui keseharian hidup kita yang memuliakan namanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat setiap hati yang terbuka di hadapan-Mu. Tolong kami pada akhirnya benar-benar menghayati apa artinya akhir zaman. Kristus datang kembali kali yang kedua. Dan ini membuat kami terus berharap, terus punya keyakinan bahwa Engkau Allah yang sudah menyelamatkan kami. Engkau Allah yang akan kembali dan menyertai kami bersama dengan kami selama-lamanya. Dan itulah menjadi pengharapan kami. Biarlah dalam dunia yang tidak menentu ini, dunia yang bergejolak ini, dunia yang mengalami berbagai pergumulan, kiranya menjadi tanda yang menolong kami mengarahkan mata kami hanya kepada Allah. Engkau hadir, Engkau menyertai, dan Engkau pasti akan datang kembali. Itulah iman kami, itulah pengharapan kami. Kami bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.